Sedang banyak banget ya orang mencari aplikasi pinjol ilegal aman galbay tanpa DC lapangan karena dari pihak OJK-nya juga menyarankan untuk menggalbay aplikasi pinjol ilegal. Nah, dalam kesempatan video kali ini, gua akan merekomendasikan daftar aplikasi pinjol tersebut yang tidak mempunyai DC lapangan dan mudah-mudahan sih aman galbay. Tapi walaupun aman galbay tanpa DC lapangan, tapi ada hal yang wajib kalian perhatikan juga karena aplikasi pinjol ilegal ini sistemnya menyadap. Nah, supaya kalian bisa melakukan pinjol ilegal dengan aman, dalam video ini juga ada tipsnya. Jadi buat kalian yang membutuhkan informasinya, kalian simak aja video ini sampai selesai supaya kalian tidak gagal paham. Yang namanya aplikasi pinjol ilegal sudah pasti berbahaya. Pinjol yang legal aja berbahaya, apalagi pinjol yang ilegal. Jadi buat kalian yang dalam keadaan darurat butuh dana mendesak, coba kalian pikir-pikir ulang terlebih dahulu sebelum kalian melakukan pinjaman di aplikasi pinjol ilegal. Ya walaupun aplikasi pinjol ilegal ini bisa dibilang tanpa BI checking ataupun tanpa slik OJK, tapi sebelum mengajukan pinjaman lebih baik kalian pikir terlebih dahulu ya, karena aplikasi pinjol ilegal ini bisa dibilang sangat-sangat berbahaya. Yang pertama, memberikan bunga yang tidak masuk akal, bisa 100 hingga 200% dari total pinjaman. Yang kedua, tenornya singkat banget, paling lama sebulan aja dan paling seringnya 7 hari dan 14 hari untuk paling seringnya tuh ya. Jadi buat kalian yang ingin mengajukan pinjaman di aplikasi pinjol ilegal, yang perlu diperhatikan lagi adalah jika kalian telat bayar ataupun menggalbay, walaupun aplikasi pinjol ilegal tidak mempunyai DC lapangan, tapi ada hal yang lebih mengerikan lagi, yaitu sistem dari aplikasi pinjol ilegal adalah menyadap. Jadi kalau kalian menggalbay, aplikasi pinjol ilegal ada kemungkinan untuk sebar file-file penting di handphone kalian ataupun telepon ke seluruh kontak. Bahkan ada isunya lagi, jika kalian menggalbay, aplikasi pinjol ilegal ini bisa mengirim orderan fiktif ke rumah kalian seperti paket-paket mahal ataupun pemadam kebakaran yang dikirim ke rumah kalian. Nah, itu bisa dibilang orderan fiktif ya. Jadi harap berhati-hati jika kalian ingin mengajukan pinjol ilegal. Nah, supaya kalian bisa melakukan pinjol ilegal dengan aman, di sini gua akan memberikan sedikit tipsnya. Yang pertama, kalian harus backup data-data penting kalian terlebih dahulu, termasuk seluruh kontak. Jadi sebelum kalian install untuk aplikasinya, kalian harus backup data-data penting kalian terlebih dahulu, termasuk seluruh kontaknya. Dan jika kalian sudah membackupnya, kalian bisa isi foto-foto dari Google dan simpan kontak aktif minimal 10 hingga 20 kontak. Yang selanjutnya, di saat pengisian alamat, ini kalian bisa plesetin aja ya dari alamat lengkap kalian, misal di bagian gang dan juga nomor rumah, untuk menghindari orderan fiktif seperti yang gue bilang tadi. Nah, kurang lebih seperti itu untuk sedikit tipsnya supaya kalian bisa melakukan pinjol ilegal dengan aman. Sedangkan untuk supaya pinjaman kalian di ACC di aplikasi pinjol ilegal, yang penting di saat pengisian data harus sesuai dengan data diri kalian aja, karena aplikasi pinjol ilegal bisa dibilang tanpa slik OJK. Jadi yang penting di saat pengisian data diri tidak boleh ada yang salah satu angka ataupun satu huruf, dan dipastikan juga kalian berusia legal. Dan yang terakhir untuk nomor rekening ataupun pencairan pinjaman, itu nama rekeningnya harus sesuai dengan nama KTP yang kalian gunakan untuk verifikasi. Soalnya kalau tidak sesuai, mau aplikasi pinjol manapun, pinjaman kalian pasti tidak akan di ACC. Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja masuk ke daftar aplikasi pinjol ilegal yang aman galbay tanpa DC lapangan. Yang pertama gue rekomendasikan aplikasi Kredit Kancil. Aplikasi ini memberikan limit pinjaman tertingginya hingga 5 juta rupiah dan di setiap pengguna pasti berbeda-beda mendapatkan limitnya. Proses pengajuan pinjaman, yang pertama kalian cukup dengan sertifikasi identitas, yang kedua isi informasi dasar, yang ketiga isi kontak darurat, dan yang terakhir rekening bank. Dipastikan juga di saat kalian pengisian kontak darurat yang kalian cantumkan itu nomor aktif ya, bukan nomor yang tidak aktif. Dan di saat kalian mengisi data diri seperti foto KTP bagian depan, kalian pastikan juga hasilnya harus benar-benar jelas, karena ini adalah jaminan utama melakukan pinjaman online. Yang kedua, di sini gue rekomendasikan aplikasi UI Pinjam. Aplikasi yang gue rekomendasikan semuanya tersedia di Play Store, jadi mudah banget ditemui. Tapi buat kalian yang menggunakan HP iPhone tentu saja tidak tersedia, karena di App Store itu kalian akan sulit banget menemui aplikasi seperti ini. Jadi ini khusus buat Android aja.
Balik lagi ke aplikasi UI Pinjam ini, memberikan limit pinjaman tertingginya hingga 10 juta rupiah, tenor katanya sih 365 hari. Dan untuk bunganya mulai dari 0,05%. Ini bohong, karena sudah pasti kalau tenor dari aplikasi pinjol ilegal itu mentok-mentok sebulan aja. Bahkan bunganya bisa 100% dari total pinjaman. Syarat pengajuan pinjaman yang pertama memiliki KTP, yang kedua berusia minimal 21 tahun ataupun usia yang legal, yang terakhir memiliki penghasilan yang stabil. Yang terakhir di sini gue rekomendasikan aplikasi Uang Sahabat. Aplikasi ini juga tersedia di Play Store dengan unduhan sebanyak 500.000 unduhan, rating 4,8 dari 42.000 ulasan. Aplikasi ini memberikan limit yang lumayan tinggi senilai 13 juta rupiah. Nah, di saat kalian mendaftar jangan lupa kalian harus ingat password yang kalian masukkan, takutnya ke logout dan kalian lupa passwordnya. Nah, untuk aplikasi Uang Sahabat ini memiliki logo seperti ini. Jangan sampai kalian salah pilih aplikasi. Udah mau mengajukan di aplikasi pinjol ilegal, taunya salah aplikasi pula. Nah, jadi di sini gue rekomendasikan aplikasinya kurang lebih 3. Kalau kalian mau daftar lengkapnya, kalian bisa request di kolom komentar ya. Nanti gue bantu jelasin ataupun buat video daftar lengkap aplikasi pinjol ilegal aman galbay tanpa DC lapangan. Disclaimer, tujuan video ini dibuat bukan ajakan untuk berhutang, apalagi menggunakan aplikasi pinjol ilegal. Buat kalian yang dalam keadaan darurat butuh dana mendesak, coba kalian pinjam ke orang terdekat kalian saja. Jangan coba-coba terjun ke pinjaman online, karena pinjaman online ini mempunyai dampak negatif besar bagi kehidupan kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Kalau kalian ada pertanyaan, tanyakan aja langsung di kolom komentar.